karena memang sudah 3 hari kami tidak makan apapun. Seketika itu mempunyai ide gila. Akan kubawa tanganku untuk dimakan oleh teman-temanku. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi dengan mahasiswa siluman. Di video kali ini kita akan menceritakan pengalaman dari Bara, sahabat dari ayahnya Bang Lukas Priyatno. Kisah ini menceritakan pengalaman dari Bara ketika mendaki di salah satu gunung di Jawa. Kisah ini mengajarkan bagaimana cara bertahan hidup di hutan dan mengangkat arti dari sebuah persahabatan. Namun sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, karena banyak kisah-kisah menarik yang mungkin Anda belum ketahui. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Jawa Tengah, tempat yang indah menurutku. Dan di sini pun tempat aku dilahirkan. Aku tinggal di Jakarta bersama istri dan kedua anakku. Terbesit dalam pikirku, ingin rasanya pulang ke kampung untuk menengok orang tuaku. Akhirnya, aku putuskan bulan depan untuk pulang ke tempat kelahiranku di Jawa Tengah. Memang ini yang dinamakan takdir. Aku ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja untuk berkunjung ke sana. Aku pun pamit kepada istri dan anak-anakku karena ada tugas dari kantor selama 2 minggu. Semua perlengkapan sudah kusiapkan dan aku pun berangkat pagi itu menuju Jawa Tengah. Selama perjalanan, aku teringat kawan-kawan kecilku dan kenangan bersama mereka saat melakukan pendakian di gunung itu. Mengapa aku jadi teringat pendakian itu ya? Gumamku dalam hati. Hari telah berganti. Aku pun sampai di Jawa Tengah. Bergegas aku menuju ke rumah orang tuaku. Dari kejauhan aku melihat mereka tengah bersantai di teras rumah dan sedang menikmati teh hangat pagi itu. "Pak, Bu, aku pulang." Aku teriak dari kejauhan dan sambil berlari menghampiri mereka. Rasa kangen yang teramat sangat kurasakan pagi itu. "Apa kabarmu, Le?" "Aku baik, Bu." "Anak istrimu kenapa kok gak dibawa?" "Aku ada tugas dari kantor, Bu. Bulan depan aku baru berniat membawa mereka ke sini." "Sana masuk sarapan dulu, lalu istirahat. Kamu pasti lelah kan?" Suara laki-laki tua yang sedang duduk sambil mengangkat gelas kopinya. Ya, beliau adalah bapakku. "Iya, Pak, aku masuk dulu." Aku pun menuju kamarku. Tidak banyak berubah dengan rumah ini, hanya sedikit lebih rapi dari sebelumnya. Sampailah aku di dalam kamar, dan pertama kali yang aku lihat adalah tas ranselku. Kembali aku teringat tentang kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana aku dan kelima temanku melakukan pendakian di Gunung Jawa Tengah. Waktu itu aku masih kuliah semester 1 di salah satu universitas terkenal di Yogyakarta. Aku mempunyai teman satu geng berjumlah 6 orang. Ada aku, Putra, Jaya, Andi, Lana, dan Lani. Oh iya, perkenalkan, namaku Bara. Kita mempunyai hobi yang sama, yaitu mendaki, dan kita berenam berniat mendaki gunung di Jawa Tengah. Setelah persiapan selesai, kita bersiap berangkat menuju gunung tersebut. Kita semua berkumpul di rumah Putra, karena Putra hanya tinggal bersama kakaknya. Jadi rumah Putra kita jadiin base camp tempat kita berkumpul. Satu persatu anak-anak mulai datang. Aku berbicara dengan Andi. "Di, lu bawain pesanan gue kan?" "Tenang, Bar, udah rapi semua. Tinggal kita nikmatin aja nih di atas." Andi menunjukkan 3 botol minuman untuk kita nikmati di sana. Tak lama, Jaya, Lana, dan Lani pun datang.
Kita packing ulang, peralatan juga logistik. Lagi asik-asiknya kita packing, Lana dan Lani ngomong, "Bar, gue lagi head nih, gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa sih, kalian bawa pembalut kan?" "Bawa kok Bar." Lana dan Lani adalah anak kembar, wajah dan sifatnya nyaris tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya Lana, anaknya lebih manis saja. "Yuk kita berangkat," ajak Putra kepada teman-teman. Tak lupa kita pamit dengan kakaknya Putra dan langsung menuju base camp Gunung Jawa. Sampailah kita di kaki Gunung Jawa. Aku dan Jaya mengurusi Maksi, sementara anak-anak menunggu sambil bercanda. Setelah selesai, kita siap menuju puncak Gunung Jawa. "Puncak!" teriak kami serempak kegirangan. Trek di sana lumayan menguras tenaga. Udara semakin dingin di dalam sana. Sambil memandangi hutan yang lebat, Andi membuyarkan kedinginan yang kita alami. "Woi, minum dulu nih. Lu pada bengong-bengong aja lu." Sambil minum minuman itu dan menyerahkan pada Jaya dan begitu seterusnya. Langit terlihat semakin gelap dan kita semua memutuskan untuk mendirikan tenda. Tak memakan waktu yang lama, 2 tenda kita berdiri. Aku dan Putra segera membuatkan makanan untuk kami santap. Hanya makanan sederhana, namun kebersamaannya yang luar biasa. Setelah makanan matang, kita menyantap sama-sama disambut dengan gelak tawa tentunya. Karena kita sudah berada di gunung ini. Tinggal pagi nanti kita lanjutkan untuk menuju puncak. Makan selesai, kita segera bersih-bersih peralatan. Aku belum bisa tidur. Akhirnya aku duduk di depan tenda sambil menikmati kopi hangat. Aku lihat Lana keluar dari tenda. Akhirnya kita ngobrol berdua. Jujur aku emang suka sama Lana karena dia manis dan baik hati. "Gimana Lan? Akhirnya bisa sampai sini." "Senang banget Bar. Besok kita ke puncak kan?" "Iya Lan. Besok pagi-pagi kita berangkat ke puncak." "Ya udah, gue tidur duluan ya Bar. Makasih loh udah mau temenin." "Iya Lan, istirahat ya. Nanti pagi gue bangunin." Lana pun masuk ke dalam tenda dan aku masih asik berada di luar sambil menghisap rokok. Langit yang cerah membuatku betah memandang indahnya bintang-bintang yang terasa amat dekat denganku. Tanpa sadar akhirnya aku tertidur pulas di luar tenda. "Bara, bangun. Ayo kita ke puncak." "Oh, iya. Ayo Lan." Akhirnya kita berenam berangkat menuju puncak Gunung Jawa. Jalan kita susuri perlahan dan setelah 2 jam berjalan, akhirnya kita sampai di puncak Jawa Tengah. Kita memandangi matahari yang mulai timbul dari balik lautan awan di sekeliling gunung itu. Sepanjang mata memandang, hanya ada lautan awan putih dengan pantulan cahaya matahari. Sungguh indah kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau telah ciptakan keindahan ini untuk kami. Aku memandang takjub sambil ku bersandar pada Lana. "Bar, bongkar lagi ya." Andi berbicara sambil mengeluarkan minuman dari dalam tasnya. "Hajar Ndi, kita habisin aja di sini." Lagi asik-asiknya kita minum. Langit yang cerah berubah menjadi gelap dan hujan pun turun. Aneh pikirku. Harusnya kita sudah tidak akan terkena hujan karena awan berada di bawah kita. Akhirnya kita putuskan untuk turun dari puncak Gunung Jawa. Aku memimpin turun ke bawah dan kita bertemu persimpangan. "Bar, kita kemana nih?" tanya Putra pada aku. "Nggak tahu nih Put, kok gue bingung ya. Tadi udah dikasih tanda belum sih?" "Udah kok, gue yang kasih tanda berdua sama Andi," jawab Jaya. "Iya Bar, udah gue ikat tali warna merah kok tadi." Andi menimpali pertanyaanku. "Ya udah, gini deh. Putra sama lu Ndi cari tenda ke sebelah kanan ya. Gua ke sebelah kiri." "Gua kemana Bar?" "Lu Jay, tunggu di sini temenin Lana sama Lani."
Oke deh Bar, hati-hati lu ya bertiga, pesan Jaya kepada kami. Kita pun berpencar untuk mencari tanda tali tersebut. Namun gak ketemu tanda apa-apa. Aku putuskan untuk kembali ke tempat semula. Gimana Bar? Ketemu gak? Gak ada tanda tali Bar. Terus kita gimana nih? Tanya Lani dan Lana. Sabar dulu ya, kita pasti keluar dari sini kok, jawabku menenangkan kepanikan mereka berdua. Terus gimana nih Bar? Gue liat sih jalur ke kanan lebih mudah tuh jalannya. Kita diem dulu Put di sini. Kita hilang arah nih soalnya. Tapi kita nggak bisa diem di sini aja Bar. Lu kenapa sih Put? Jelas-jelas kita tersesat. Kalau orang tersesat itu harusnya diam, bukannya bergerak kemana-mana. Lu tahu sendiri stok makanan kita juga udah nggak ada. Gue nggak mau mati kelaparan Bar. Aku hanya diam tanpa berkomentar. Gini aja deh, gue mau lanjut turun. Siapa yang mau ikut? Tanya Putra kepada kawan-kawan. Gue ikut dulu Put, jawab Andi. Terus yang lain gimana? Mau ikut gua atau tetap di sini mati kelaparan sama bara? Putra berbicara dengan nada yang tinggi. Jaya, Lana dan Lani akhirnya memilih ikut Putra. Lu sendiri gimana Bar? Gua mau jalan nih. Yaudah deh, lu jalan paling depan Put, gua paling belakang. Akhirnya kita berenam berjalan menyusuri hutan yang lebat. Hujan pun tak berhenti membasahi perjalanan kami. Suara gemuruh terdengar kencang di langit-langit. Kilat dan petir pun bersautan silih berganti. Suasana semakin mencekam kala itu. Langit pun menjadi semakin gelap dan kita belum berhasil juga sampai di tempat camp. Terbesit di benakku, putus asa. Namun aku harus tetap bertahan untuk hidup di hutan ini. 1 hari sudah kami berjalan, namun tak juga sampai ke bawah. Kita seakan dibawa berputar di tempat yang sama. Hujan mulai reda dan kami merapat untuk menghangatkan tubuh. Dan tanpa tersadar, kami pun tertidur. Dalam tidurku, aku merasa ada yang bergerak. Kemudian aku membuka mataku. Ku melihat sesosok makhluk hitam besar tengah memeluk Lana. Sontak itu membuatku terkejut. Kemudian Lani tiba-tiba saja berteriak histeris dan berbicara. Bawa dia. Lani berteriak sambil tertawa dengan nada menakutkan dan seakan menggema di tengah hutan yang sepi dan menakutkan malam itu. Tertawanya benar-benar membuatku takut. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Putra, Andi dan Jaya bangun dan hampir saja ingin kabur. Namun kutahan mereka. Lani mulai berdiri. Aku pun spontan menarik kembali tubuhnya untuk duduk kembali. Namun usahaku sia-sia. Tenaga Lani sangatlah kuat dan aku terpental jauh dibuatnya. Woi, jangan diem aja dong, bantuin. Aku teriak meminta mereka untuk sama-sama membantu. Akhirnya Lani berhasil kita kendalikan. Sekarang tinggal Lana yang sedari tadi dipeluk oleh makhluk hitam besar dan bertaring. Aku pun coba berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Tolong, lepaskan kami. Aku berbicara dengan terbata-bata. Makhluk itu hanya diam dan tetap memeluk Lana yang tengah tertidur. Jangan harap, dia akan kami bawa. Jeritan Lani tiba-tiba saja meledak bersamaan hujan yang kembali turun membasahi hutan ini. Lani terus saja tertawa sembari berbicara, bawa dia, bawa dia. Aku lihat makhluk tersebut berdiri dan menggendong Lana. Aku menangis melihat ini dan aku coba berdoa meminta pertolongan. Ya Allah, selamatkanlah nyawa teman kami. Jangan biarkan makhluk itu membawa teman kami. Dengan tubuh gemetar, aku terus berdoa. Makhluk tersebut tetap saja memeluk Lana dan makhluk itu perlahan menghilang bersamaan dengan Lana di pelukannya.
Aku terus saja menangis sambil menyebut nama Lana. Lana, Lana, jangan kau bawa dia. Lepaskan Lana. Aku mohon, lepaskan. Air mataku terus saja mengalir deras. Begitu pula dengan ketiga temanku. Mereka menangis sambil terus memegangi karena dia terus berontak dan teriak. Sekarang Lana benar-benar menghilang bersamaan dengan makhluk tersebut dan Lani pun tertawa kegirangan. Lani terus saja tertawa dan aku dekati Lani yang masih saja kerasukan. Lani, istighfar. Jangan mau dikuasai makhluk ini Lani. Aku terus berbicara pada Lani. Sedangkan Lani hanya tertawa lepas dan menakutkan. Tanpa aku sadari, tiba-tiba saja tanganku menampar wajah Lani. Lani terdiam dan menunduk. Suasana pun menjadi hening. Hanya ada suara hujan yang terus saja turun mengiringi kepergian Lana. Tubuh Lani kami sandarkan di dekat pepohonan dan aku mencari wadah untuk menadah air hujan untuk kita minum. Karena persediaan air kami sudah tidak ada. Bar, terus kita gimana nih? Tanya Putra pada aku. Gak tahu gue Put. Aku bingung harus berkata apa. Yang aku pikirkan, bagaimana caranya bilang pada orang tua Lana. Kita berempat semua terjaga dan diam tak berbicara apa-apa. Sampai akhirnya kami semua tertidur. Matahari terasa menyilaukan wajahku dan aku pun terbangun. Aku melihat teman-temanku masih tertidur. Dan yang aku bikin kaget, ternyata Lana ada di samping Lani yang tengah tertidur. Lalu, apa yang terjadi semalam? Apakah aku bermimpi? Aku pun berdiri untuk melihat sekitar. Perutku keroncongan karena lapar. Dan aku melihat ada wadah air yang aku buat untuk menadangi air hujan. Aku berpikir, kalau semalam hanya mimpi, lalu kenapa wadah ini ada di sini? Ini benar-benar membuatku bingung sekali. Kemudian aku ambil air itu menggunakan daun dan meminumnya. Aku putuskan untuk membangunkan kelima temanku dan aku memberikannya air tersebut untuk mereka minum. Barah, aku lapar. Sabar ya nih, habis ini kita turun. Nanti gue buatin lu nasi goreng deh. Jawabku sambil tersenyum, menyemangati Lani dan juga yang lainnya. Setelah semua minum, kita lanjutkan kembali perjalanan kami. Jalannya makin tak terarah. Langit yang cerah mendadak menjadi sangat gelap. Suara gemuruh pun terdengar dari atas langit. Kilatan petir pun terus bersinar di balik awan hitam. Kita berenam melanjutkan perjalanan turun. Putra memimpin paling depan, disusul Andi, Lana, Lani, Jaya dan aku paling belakang. Kita terus mempercepat langkah kaki kita. Di tengah derasnya hujan di hutan itu, mulailah terdengar suara tertawa seorang wanita dari atas pepohonan. Dan kabut pun menutupi pandangan kami seketika. Aku lihat Lani tiba-tiba saja berhenti di jalan. Lani seperti mematung. Putra dan Lana yang berada di depan tetap berjalan terus ke bawah. Sedangkan Andi yang berada tepat di belakang Lani seperti orang ketakutan. Tiba-tiba saja Lani melompat dan berbalik menghadap kami bertiga sambil tertawa terbahak-bahak. Sontak ini membuatku kaget. Lani hilang kendali dan sepertinya Lani mengalami kerasukan seperti yang kulihat di dalam mimpiku semalam. Kalian tidak akan pulang. Lani melotot dan terus tertawa tanpa henti. Andi yang jaraknya dekat dengan Lani sampai terjatuh duduk dan mulai panik. Pergi, jangan dekati aku, teriak Andi pada makhluk yang ada di tubuh Lani. Lani terus saja tertawa tanpa henti. Kulihat di depan sana sudah tak ada lagi Putra dan Lana. Mereka hilang di telan kabut yang menyelimuti hutan ini. Melihat tingkah Lani yang semakin tak terkendali,
Aku takut justru dia akan berbuat lebih dari ini. Aku berlari dengan cepat dan menubruk Lani hingga terjatuh. Ku tampar berulang kali kedua pipi Lani dan menyuruhnya untuk istighfar. Namun Lani malah melotot dan terus berontak. "Andi, Jaya, bantu gue cepet," aku berteriak meminta pertolongan mereka karena tenagaku sudah hampir habis. Andi dan Jaya langsung memegang kedua tangan Lani yang terus saja memberontak. Sebisa mungkin kupanjatkan doa untuknya dan alhamdulillah Lani pun kembali tenang. "Lani, kau tidak apa-apa?" "Aku kenapa? Kenapa aku berbaring di sini?" tanya Lani. Dia keheranan. "Apa kamu masih sanggup berjalan?" "Masih, Bar. Aku masih sanggup kok." "Di mana Lana?" "Dia jalan di depan bersama Putra. Ayo kita menyusul mereka." Kita berempat kembali berjalan. Andi memimpin kami di depan, sedangkan aku membantu Lani berjalan dan Jaya berada paling belakang. Hujan tak henti-hentinya turun semakin deras. Perut kami pun semakin lapar karena sama sekali belum terisi makanan dari kemarin. Di depan sana, aku melihat ada dua orang yang tengah duduk di pinggir jalur. Namun tak sepenuhnya terlihat karena tertutup kabut. Kita terus berjalan, menghampiri mereka, dan ternyata Putra dan Lana yang tengah duduk menunggu kami. "Kalian kemana aja sih? Kok baru sampai?" tanya Putra. "Ada insiden sedikit, Put. Kita istirahat dulu ya. Kasian, Lani dia kelelahan." Kita berenam pun duduk merapat untuk menghangatkan badan. "Bara, aku lapar." Suara Lana dengan nada pelan dan tubuh gemetar. "Tahan sedikit ya Lan, sebentar lagi kita sampai bawah kok," jawabku kembali memberi angin segar untuk Lana. Kami benar-benar tersesat di hutan ini, dan entah mengapa belum juga mencapai kaki gunung. Kita sudah berjalan sampai 2 hari lamanya. Aku berdiri dan berniat mencari tanaman yang bisa kami makan. "Aku pergi sebentar ya. Kalian tunggu di sini." "Mau kemana lu, Bar?" "Gue mau cari tanaman yang bisa kita makan, Jay." "Gue ikut lu, Bar." "Ayo Put, yang lain tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana." Pintaku pada yang lain, dan aku bergegas mencari tanaman yang bisa kumakan sama Putra. Aku dan Putra terus saja berjalan menyusuri hutan, dan tak memakan waktu lama, aku menemukan bunga cantigi. Langsung saja aku dan Putra memetik bunga tersebut dan kita kumpulkan. Bunga cantigi ini berwarna hijau kemerah-merahan dan bisa kita konsumsi tanpa harus mengolahnya. "Bagaimana rasanya, Bar?" "Jangan banyak tanya, Put. Petik saja." Setelah cukup banyak, kami kembali ke tempat semula dan membagikan bunga ini untuk kita makan. Benar saja, bunga ini pun kita santap dengan lahapnya dan habis tanpa tersisa. "Kita jalan lagi ya." Kita semua berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan turun dari hutan ini. Baru beberapa langkah kami berjalan, petir menyambar pepohonan tepat di samping Putra. Pohon itu terbakar dan mati seketika karena hujan yang begitu deras. Kulihat Putra terpental jauh ke depan dan berguling terus ke bawah. Aku pun berlari untuk menangkap Putra. Putra memegang telinganya menggunakan kedua tangannya dan sambil berteriak, "Tolong, sakit." Kulihat darah mengalir dari kedua belah tangan Putra melalui sela-sela jari tangannya. "Put, lu kenapa?" tanyaku dengan Putra yang terus saja berteriak kesakitan. "Ayah, ibu, tolong, sakit." Suara Putra benar-benar membuatku panik dan tak tahu harus berbuat apa. Hujan menjadi makin deras, petir pun terus menyambar. "Put, lu kenapa?" Namun Putra terus saja mengelapar dan berguling-guling di tanah. Kulihat matanya melotot dan terpejam.
Aku rasakan Putra sangat merasakan sakit yang luar biasa. Barah, kenapa semua menjadi gelap? Tenang Put, lu pasti baik-baik aja kok. Gue gak bisa lihat lu Bar. Gelap Bar, gelap. Kemudian petir kembali menyambar dan membuat pohon yang berada di belakang Jaya tumbang. Jaya pun tertimpa batang pohon tersebut dan ambruk seketika. Disambut dengan teriakan Lani yang terkejut. Lani histeris. Lani jongkok ketakutan dan Lana hanya menangis. Nah, aku ingin pulang. Aku sudah tidak kuat, Mah. Dengan berlinang air mata dan terus menyebut nama mamanya. Andi langsung bergegas menolong Jaya dan mengangkat batang pohon yang menimpa tubuhnya. Jaya tak sadarkan diri dan seperti dia pingsan. Darah keluar dari kepala Jaya dan terus mengalir. Entah apa yang sedang menimpa kami hari itu. Kejadian demi kejadian terus saja datang silih berganti. Kita harus cepat-cepat keluar dari tempat ini, pintaku, karena aku sudah mulai panik. Di, apa lu bisa memapah Jaya? Bisa Bar, ayo kita pulang. Put, apa lu masih kuat berjalan? Masih Bar, tapi gue gak bisa melihat. Baik, lu gue bantu berjalan ya. Terima kasih Bar. Kemudian aku memapah Putra berjalan. Dengan langkah yang terseok-seok, kami terus saja turun ke bawah dan menembus lebatnya kabut yang menutupi jarak pandang kami. Hujan mulai reda dan langit pun mulai menjadi gelap. Di depan sana, aku melihat ada sebuah saung atau pendopo dan aku putuskan untuk beristirahat di tempat itu. Aku lihat seperti tempat persinggahan sementara, ada tempat untuk beristirahat dan cukup untuk kami berlima. Kubaringkan Putra di tempat itu dan aku bantu Andi untuk meletakkan Jaya di samping Putra. Di sana ada beberapa kayu kering. Mungkin sengaja ditinggalkan pemiliknya di sini. Langsung saja aku buat api kecil untuk menghangatkan tubuh kami. Kulihat hujan masih saja turun, tapi tidak seperti sebelumnya. Kita berempat berkumpul di dekat api unggun yang aku buat dan Lana berbicara. Bar, aku ingin pulang. Sabar ya Lan, besok pagi kita pulang. Kamu berdoa terus ya. Jawabku kembali menenangkan Lana dan juga yang lainnya. Sebaiknya kalian istirahat aja, biar gue yang menjaga api ini agar tetap menyala. Akhirnya, mereka segera membaringkan tubuh mereka masing-masing. Sedangkan aku terus saja menjaga api ini agar tetap menyala. Malam yang dingin semakin menusuk hingga ke tulang. Untunglah api unggun ini bisa sedikit menghangatkan tubuhku yang sudah mulai kelelahan. Aku memperhatikan kelima sahabatku. Gara-gara aku membawa minuman ke puncak gunung ini, mereka terkena imbasnya. Aku terus saja menyalahkan perbuatan bodohku ini. Mengapa aku begitu ceroboh? Penyesalan ini terus saja menghantui perasaanku di malam itu. Aku tetap duduk di perapian itu sambil terus menatap kelima sahabatku yang tengah tertidur dalam lelahnya. Bar, lu masih di situ? Tanya Putra mengejutkan lamunanku. Put, lu baik-baik aja kan? Gue masih gak bisa lihat Bar. Apa gue bakal buta ya? Jangan ngomong gitulah. Lu pasti baik-baik aja kok Put. Apakah kita bisa keluar dari hutan ini Bar? Kita pasti bisa keluar Put. Lu jangan khawatir ya. Obrolan kami terus berlanjut sampai akhirnya aku pun tertidur di dekat perapian. Kicau burung membangunkanku pagi itu. Kulihat Lana tengah berada di dekatku dengan menghadapkan tangannya di perapian. Kamu sudah bangun Lan? Sudah dari tadi Bar. Kulihat wajah Lana begitu pucat dan bergetar. Kamu pucat sekali Lan. Kamu lapar? Lana hanya mengangguk menjawab pertanyaanku. Kamu tunggu di sini ya. Aku mau mencari makanan.
Iya Bar, hati-hati. Aku mulai berjalan menembus kabut yang masih saja menyelimuti hutan itu. Semakin dalam aku masuk ke dalam hutan. Aneh, mengapa aku tak menemukan bunga cantigi seperti yang kulihat kemarin? Kabut yang pekat membuat jarak pandangku menjadi berkurang. Alam sepertinya memang sedang tidak lagi bersahabat denganku. Hujan kembali turun dengan deras. Langit mulai menjadi hitam di pagi itu. Seakan aku berjalan di malam hari. Tak ada senter ataupun cahaya yang menerangi langkahku. Suara gemuruh mulai terdengar di tengah hutan yang sepi ini. Kulangkahkan kakiku terus masuk ke dalam hutan yang gelap. Tiba-tiba aku terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Tidak! Teriakanku menggema di tebing jurang. Sebisa mungkin aku meraih akar-akar pepohonan menggunakan kedua belah tanganku. Kurasakan amat sakit pada jari-jari tanganku. Aku pun berhasil menggapai akar tersebut dan aku menggantung di bibir jurang. Tak kurasakan kakiku menyentuh apapun. Entah seberapa dalam jurang ini. Dengan sisa tenagaku, kuraih akar-akar tersebut dan terus memanjat kembali ke atas. Sampai kurasakan kakiku menyentuh sebuah bongkahan batu besar kala itu. Aku berbaring di sana. Seketika aku terbayang wajah ibuku. Ingin rasanya memeluk beliau. Ya Tuhan, andai saja aku tak bisa selamat. Tolong sampaikan padanya bahwa aku sangat menyayanginya. Aku pun menangis di tepian jurang dan terus saja terbayang wajah ibuku. Tak lama dari sana, aku mendengar suara gemuruh dari atas jurang. Entah suara apa itu. Kabut yang begitu pekat membuatku tak bisa melihat apa-apa. Aku hanya merasakan getaran dari dalam tanah. Suara itu semakin lama, semakin mendekat ke arahku. Terus saja aku menatap ke atas sambil berbaring. Batu-batu kerikil berhamburan menerpa wajahku. Seketika kulihat sebuah batu besar tepat berada di depan mataku. Tak sempat lagi aku mengelak. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Aku tak merasakan apa-apa. Aku lihat batu besar itu tak mengenai wajahku. Namun aku tak bisa menggerakkan tanganku. Baru aku tersadar bahwa batu besar itu menghantam tangan kiriku. Sekuat tenaga aku geser batu tersebut dengan tangan kananku. Perlahan mulai bergerak dan aku mulai merasakan sakit pada bahu kiriku. Terus kugerakkan batu itu dan batu tersebut bergerak dan jatuh ke dalam jurang. Seketika aku mulai mengeluarkan air mata dengan sendirinya. Rasa sakit sangat terasa pada tanganku. Aku melihat tangan kiriku hancur akibat tertimpa batu besar itu. Aku terus saja menangis menahan sakit. Tanganku, ibu, tolong aku. Aku berteriak meminta pertolongan pada ibuku. Aku coba bangkit dan terus menahan rasa sakit pada lenganku. Darah terus saja mengalir. Bersamaan dengan derasnya hujan kala itu, sulit sekali buatku untuk bangkit. Namun aku harus tetap bertahan dan aku harus tetap hidup demi kawan-kawanku. Kulihat tulangku remuk akibat hantaman batu besar dan tanganku sudah terpisah dari tubuhku. Dengan sekuat tenaga, aku pun mulai bangkit. Kuambil pisau belatiku dan kusobek celana panjangku. Setelah itu aku mulai memotong sisa-sisa yang masih menempel di bagian tanganku. Aku tarik nafasku dalam-dalam dan mulai aku lakukan. Suara potongan itu hingga sampai membuat dadaku bergetar. Aku terus lakukan itu dan ini hal gila yang pernah aku lakukan. Aku menahan jeritan dengan kain celanaku yang aku sobek tadi dan kusumpal ke mulutku. Air mataku terus saja mengalir di kedua belah mataku. Ayah, ibu, ini sungguh sakit.
Itu saja yang aku rasakan dalam hati. Setelah itu, perlahan aku mulai membalut luka di tangan sebelah kiriku untuk menghambat darah yang terus saja mengalir deras. Kuikat dengan kuat dan sambil aku berteriak. Nafasku terengah-engah, detak jantungku menjadi cepat. Aku masih terduduk lemah. Seketika aku teringat Lana dan kelima temanku yang kelaparan. Karena memang sudah 3 hari kami tidak makan apapun. Seketika itu mempunyai ide gila. Akan kubawa tanganku untuk dimakan oleh teman-temanku. Aku potong bagian tubuhku menjadi 6. Sedangkan lenganku aku tutupi menggunakan jaket agar tidak nampak terlihat kalau tanganku sudah tidak utuh lagi. Aku pun mencoba berdiri dan meraih akar-akar tersebut dan memanjatnya ke atas dengan satu tangan dan dibantu kedua kakiku. Dengan susah payah, akhirnya aku pun berhasil sampai di atas. Aku tergeletak, kepalaku tiba-tiba saja pusing. Mungkin ini akibat darah yang tadi banyak keluar dari lenganku. Aku memutuskan beristirahat sebentar. Entah berapa lama aku tertidur di sini. Aku bangun dan mulai berdiri kembali. Lanjutlah aku berjalan menuju pendopo, di mana kelima temanku pasti sedang menungguku dengan cemas. Setelah lama berjalan, aku pun sampai di pendopo tersebut. Aku lihat mereka sedang tertidur pulas. Aku mengambil potonganku dari dalam jaket. Potongan tersebut aku tusukkan di kayu yang sudah aku tajamkan sebelumnya. Aroma yang keluar membuat perutku semakin lapar. Aku melirik teman-temanku. Mereka terbangun karena aroma daging panggang yang sedang kubakar. "Kamu buat apa, Bar?" "Tadi sewaktu aku mencari bunga cantigi, ada seekor musang menyerangku. Dengan sangat terpaksa, musang itu aku bunuh dan membawanya kemari," jawabku, berbohong pada Lana. Aku pun melihat Jaya sudah siuman. "Lu baik-baik aja kan, Jay? Kok gue di sini ya? Tadi lu sempet pingsan, Jay. Makanya lu gue bawa kemari." Udah mateng nih, kita makan yuk." Ku bagikan potongan itu satu persatu. Mereka pun menyantap daging itu tanpa bicara lagi. Aku pun ikut menyantap daging itu tanpa berpikir. "Ternyata daging musang seperti ini ya?" tanya Jaya. "Iya ya, dagingnya pekat dan tebal," timpal Andi sambil terus menyantap potongan tersebut. "Udah, makan aja, habisin. Habis ini kita lanjut turun ya," pintaku pada semua teman-temanku. Setelah semua makanan habis, kita pun bergas kembali berjalan menuju bawah kaki Gunung Jawa. Andi memimpin paling depan sambil membantu Putra berjalan. Disusul Lana, Lani, Jaya, dan aku tetap berada paling belakang. Kami berenam terus saja berjalan perlahan, menyusuri tanah yang licin karena hujan yang tak pernah berhenti. Tiba-tiba aku mendengar suara gamelan Jawa. Entah hanya aku yang mendengar atau kelima temanku juga mendengar. Namun langkah kaki kita semua berhenti. "Bar, lu denger gak suara apa itu?" Andi teriak pada aku dari depan. "Jangan dengerin, jalan aja terus," timbalku sambil berteriak. "Ayo lanjut jalan," pintaku pada kelima temanku. Aku mempunyai sebuah firasat buruk setelah mendengar suara gamelan itu. Baru aku melangkah, aku menabrak Lani yang tiba-tiba saja berhenti. "Nih, kenapa berhenti? Ayo jalan terus," tanyaku pada Lani dan meminta untuk terus berjalan. Kulihat Lana mulai bergerak seperti seorang penari yang mengikuti irama gamelan ini. Sedangkan Lani hanya mematung tanpa bergerak sedikit pun. Lana, kamu kenapa?" Kita terdiam dan tak tahu apa yang sedang terjadi pada Lana dan Lani. Lana terus saja menari dengan gemulai, seperti orang yang sudah biasa menari. Gerakannya sangat lembut dan terus saja memberi senyum, menambah suasana menjadi sangat mistis saat itu. Lani yang sedari tadi berdiri mematung,
tiba-tiba saja berlari dan memanjat pohon besar yang berada di samping Andi dan Putra. Gerakannya sangat cepat sekali. Batang pohon yang dipenuhi lumut tak menghentikan gerakan Lani untuk terus memanjat ke atas pepohonan itu. Setelah sampai di atas pohon, Lani berhenti dan menatap sinis kepada aku dan teman-temanku. Dengan suara yang lantang, Lani berteriak, "Datanglah, datanglah." Suara Lani sangatlah menakutkan. Yang aku dengar, suara itu seperti suara laki-laki dewasa. Setelah teriakan Lani, suasana menjadi hening. Suara gamelan Jawa pun tak terdengar lagi. Aku, Andi, Putra, dan Jaya hanya diam tak bergerak. Kulihat wajah kepanikan mereka mulai terasa. Lana pun diam tak bergerak dan hanya duduk bersimpuh menghadap Lani yang sedang berada di atas pohon besar itu. Kabut makin pekat, diimbangi bau busuk yang sangat menyengat sekali. Kulihat Jaya muntah karena bau busuk ini sangat-sangat menyengat. Entah dari mana datangnya bau busuk tersebut. Bau ini benar-benar busuk. Setelah itu, aku pun mulai melihat penampakan-penampakan di kiri dan kananku. Antara lain adalah kuntilanak, pocong, genderuwo, dan masih banyak lagi. "Bara, ayo lari." "Jangan ada yang lari. Terus istighfar dan berdoa," jawabku kepada teman-temanku. "Gue takut, Bar." Andi menangis dan terduduk di tanah. "Kalian lihat apa? Kasih tahu gue." Putra yang tak bisa melihat apapun ikut menjadi panik. Andi terus saja menangis dan tiba-tiba makhluk-makhluk tersebut tertawa dan berteriak. Teriakan dan tawa mereka membuat gendang telingaku menjadi sakit, seperti ada yang ingin meledak dan sangat kencang berdering. Lani berteriak dari atas pohon dan menunjukkan tangannya ke arah Lana. Dan Lani berkata, "Serahkan dia, Angger." Kemudian Lana terkulai lemah dan jatuh ke tanah. Dengan sigap aku menopang tubuhnya. Lana, bangun Lan. Ini aku, Bara." Aku terus menggoyang-goyangkan tubuh Lana. Akhirnya Lana pun membuka matanya. Sedangkan Lani masih saja berada di atas pohon dan terus menatap sinis terhadapku. Putra yang sedari tadi kebingungan pun bicara dengan lantang. "Hei iblis, aku tak takut padamu. Lepaskan teman-temanku." Suara Putra membuat keadaan semakin tegang saja. Lani yang dirasukin makhluk halus pun bereaksi dan melompat dari atas pohon. Lani berjalan setengah merangkak dan terus mendekati ke arah Putra. Dengan cepat Lani menerkam Putra dan mencakar-cakar tubuh Putra yang tak berdaya. "Bangkit dan lawan aku." Suara Lani dengan terus mencabik tubuh Putra dan kembali tertawa. Aku bingung harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdoa pada Yang Maha Kuasa dan memohon perlindungan. Aku membaca ayat kursi. Kubacakan terus ayat kursi yang aku hafal dan diikuti oleh semua teman-temanku. Lani langsung bereaksi dan menglepar-lepar di tanah. Panas, hentikan." Lani berteriak kepanasan dan terus berguling. Aku melihat makhluk di sekelilingku pun menjerit dan perlahan menghilang satu persatu. Keadaan pun menjadi sedikit membaik. Lani terdiam dan mengeluhkan kakinya sakit. "Ada apa denganku? Mengapa kakiku sangat sakit ya? Apa yang sebenarnya terjadi?" Lani menjadi kebingungan dengan apa yang telah menimpanya. Sebaiknya semuanya berdoa, minta kepada Allah untuk keselamatan kita. "Ya Allah, selamatkanlah kami. Ini semua salahku. Maafkan kesalahanku ya Allah, dan tunjukkanlah kemana arah untuk kami melangkah." Terus saja aku berdoa di dalam hati, memohon ampun atas apa yang telah aku perbuat. Air mata tak terasa mengalir dengan sendirinya. Ya, kami semua menangis kala itu dan merasa sangat menyesal. Kemudian kami semua berdiri dan memutuskan melanjutkan perjalanan kembali.
Langit tak berubah dari pagi hingga sekarang. Yang kurasa hanya gelap, gelap, dan gelap. Tapi itu tak mengurungkan niat kami untuk tetap berjalan. Entah berapa lama kami berjalan, lalu sampailah kami di sebuah pohon besar. Pohon ini sangatlah rindang dan lebat, hingga air hujan pun tak bisa menembus daun-daunnya. Aku putuskan untuk bermalam di tempat ini karena sangat lelah rasanya, dan sungguh aku mulai tak sanggup lagi untuk berjalan. Kita istirahat di sini ya, aku sudah lelah. Aku duduk bersandar di bawah pohon besar itu. Kulihat Andi dan Jaya mencari kayu-kayu di sekitar pohon ini. Mereka segera membuat perapian kecil untuk penghangat. Gua tidur dulu ya. Iya Bar, tidur aja dulu, biar gue sama Jaya yang berjaga. Suara Andi membuatku tenang karena aku merasa terjaga malam ini. Lana pun menghampiriku dan menyandarkan kepalanya di pundak sebelah kananku. Bara, aku kedinginan, bolehkah aku memelukmu? Ungkap Lana kepada aku. Aku hanya diam tak menjawab. Mataku terasa berat dan tubuhku kedinginan. Yang kurasakan tangan Lana memelukku dengan erat. Tangannya merangsak masuk dari dalam jaket dan baju yang aku gunakan. Lana meletakkan tangannya di dadaku. Dingin sekali tanganmu Lana, gumamku dalam hati. Namun ku tahan karena aku tak mau Lana tambah kedinginan. Kurasakan tangan Lana mulai beradaptasi dengan suhu tubuhku. Ya, sentuhannya menjadi lembut, hangat, dan sangat nyaman. Tanpa terasa, aku mulai memejamkan mataku dan terlelap. Bara, kamu memang luar biasa. Aku tak tahu jika pendakian ini tanpamu. Terus saja, Lana menatapku yang tengah tertidur. Bara, tetaplah seperti ini ya. Bawa aku keluar dari hutan ini. Aku percaya padamu. Aku memang orang yang cuek, urakan, dan selengean. Namun aku sangat peduli terhadap teman-temanku. Ini terbukti bahwa aku sangat melindunginya dan yang lain. Lana menyenderkan terus kepalanya di dadaku. Dia mendengarkan jantungku yang berdebar kencang, pelan dan memenuhi telinganya. Aku berkata, "Tetaplah di sini Lana, aku mencintaimu." Ternyata Lana juga sangat mencintaiku. Air mata Lana menetes karena menangis bahagia orang yang dia sayangi tengah berada di dalam pelukannya. Dia terus menatap wajahku dan kurasakan tangannya memeluk erat. Sampai akhirnya dia pun tertidur dalam pelukanku. Tenggorokanku mengering. Aku terbangun dari tidurku. Kulihat Lana masih tertidur pulas di dadaku. Aku membenarkan posisi Lana. Kemudian aku berdiri. Kulihat di sekeliling hutan itu seperti pagi telah datang. Aku pun berjalan dan mencari sesuatu yang bisa aku minum. Aku pun membangunkan kelima temanku. Hei, ayo bangun. Kita lanjutkan perjalanan dan mencari sesuatu untuk kita makan dan minum. Aku menggoyang-goyangkan tubuh mereka satu persatu. Mereka pun bangun dari tidur lelapnya. Bara api yang masih menyala aku matikan menggunakan sepatuku. Aku injak-injak sampai semuanya mati dan aku pastikan tidak ada sumber api lagi dari kayu tersebut. Setelah semuanya siap, aku melanjutkan perjalanan. Andi kembali memimpin paling depan. Setelah itu Jaya yang disambil memapah Putra. Disambil Lani, Lana, dan aku di paling belakang. Andi berhenti. Bara, ada banyak lumut di sini. Yaudah, stop dulu Ndi. Lumut itu mengandung banyak air. Kita bisa minum. Akhirnya, kami semua menyedot air dari lumut-lumut tersebut. Rasanya lega sekali tenggorokanku ini. Air dari lumut ini begitu segar. Kami pun terus melakukan itu. Setelah selesai, kami lanjut berjalan. Bara, badanku panas. Lana berbicara sangat pelan kepada aku. Di, kita berhenti dulu ya. Badan Lana panas banget. Aku berteriak pada Andi yang berada di paling depan. Andi pun berhenti dan berjalan ke arah Lana yang terduduk lemah. Kamu tahan dulu ya Lan.
Aku akan mencarikan obat untukmu. Aku ikut, Bar. Jaya, lu jaga mereka ya. Iya, Bar, tenang. Gue pasti jaga mereka kok. Lu hati-hati ya. Jawab Jaya berpesan kepada aku dan Andi. Kemudian aku berjalan ke dalam hutan bersama Andi, berharap menemukan tumbuhan yang bisa aku jadikan obat untuk Lana. Tak lama kita berjalan, aku menemukan pohon semanggi. Daun semanggi berwarna hijau dan lebar. Daun ini bisa menetralkan racun dalam tubuh dan juga bisa menurunkan panas pada tubuh. Di, bantu gue petik daun-daun ini ya. Setelah terkumpul, aku bergegas kembali dan langsung aku tumbuk daun itu menggunakan batu kecil dan menyuruh Lana untuk segera meminumnya. Kalian kunyah aja daun semanggi ini. Ini baik buat tubuh kita. Gimana Lan? Apa sudah baikan? Sudah, Bar. Tapi kaki kananku terasa sakit banget. Aku pun melepas sepatu yang digunakan Lana. Kulihat kakinya pucat, mungkin karena memang sepatu yang digunakannya basah selama 4 hari. Aku lihat tidak ada yang luka pada kaki Lana. Aku pun menggulung celana panjangnya. Benar saja feelingku. Kaki Lana nyeri akibat pacet yang menempel pada kakinya. Pacet atau biasa disebut dengan lintah. Lebih dari satu yang menempel di kaki Lana. Yang aku lihat membuat aku merinding. Baru ini aku melihat lintah menempel sebanyak ini. Lepaskan itu, Bar. Lepaskan. Lana menjerit ketakutan dan menendang-nendang kakinya, berharap binatang itu terjatuh. Tutup matamu ya, Lan. Aku akan melepaskan lintah ini satu persatu. Ya, Bar. Cepat, Bar. Aku takut. Lana benar-benar ketakutan atas apa yang terjadi pada kaki kanannya. Aku mencabut belatiku dan meminta bantuan Andi dan Lani untuk memegang Lana. Ku gesekkan belatiku pada lintah yang menempel di kaki Lana. Sangat keras hewan ini menempel. Mungkin sudah lama ia berada di sana. Lana berteriak kesakitan. Aku tahu ini memang sakit, tapi ini harus aku lakukan. Lintah itu pun satu persatu mulai kulepaskan dari kaki Lana. Kulit kaki Lana ikut terkelupas karena tergesek oleh belatiku. Darah mulai mengalir dari kulit Lana dan semakin banyak hingga menempel di tangan kananku. Lana, kau harus kuat. Aku tahu ini menyakitkan. Lana terus saja merintih kesakitan dan memejamkan matanya. Lani hanya menangis sambil terduduk lemas di samping Lana. Sepertinya Lani pun merasakan apa yang saudara kembarnya rasakan. Akhirnya lintah yang terakhir terlepas dari kaki Lana. Setelah itu aku mengunyah daun semanggi dan kutempelkan pada luka di kaki Lana. Hei, sudah selesai, Lan. Benarkah itu, Bar? Terima kasih, Bara. Terima kasih. Apakah kau masih sanggup berjalan, Lan? Masih, Bar. Aku masih kuat. Aku benar-benar jatuh hati padanya. Gumamku dalam hati. Akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan. Andi masih tetap berjalan paling depan. Lalu Lani, kemudian Jaya yang memapah Putra. Lana dan aku paling terakhir. Aku terus memperhatikan Lana. Rambutnya panjang sebahu, dia memakai panel kotak-kotak berwarna merah. Sambil senyum, aku terus saja memandanginya dari belakang. Ayo, kamu memperhatikan aku ya. Lana benar-benar mengejutkanku dan memberi senyuman yang manis. Kalau diperhatikan, di atas bibir Lana ada sedikit bulu tipis yang tumbuh di sana. Kamu ngagetin aku aja, Lan. Hei, Bara, terima kasih ya. Terima kasih untuk apa, Lan? Kamu sangat baik denganku. Sepertinya aku menyukaimu, Bar. Lana berbicara dengan lembut. Wajah Lana memerah dan memberikan senyuman yang indah. Lana berlari menjauh dariku. Mungkin dia malu karena telah mengungkapkan isi hatinya pada aku. Aku pun menyukaimu, Lan, teriakku, namun dalam hati. Lana berjalan paling depan dan sesekali berjalan mundur menghadap ke belakang untuk melihatku. Begitu yang seterusnya. Aku pun tersenyum melihat tingkah laku Lana yang manja. Sampai akhirnya Lana berhenti dan menatapku dengan pekat. Aku terus saja berjalan ke arahnya, namun Lana tetap diam mematung. Aku semakin mendekat pada Lana. Tiba-tiba saja
Lana berteriak. Tidak, teriakan Lana mengejutkan aku dan juga yang lainnya. Lani segera menghampiri Lana dan bertanya, "Kamu kenapa, Lan?" Bara. Lana terus saja mematung dan berbicara terbata-bata. "Kenapa dengan Bara? Dia baik-baik saja kan, Lan?" Lani semakin bingung dengan tingkah adik kembarnya. Kemudian Lana berlari tepat di hadapku. Kulihat wajahnya yang kebingungan dan mengeluarkan air mata. "Tanganmu, Bar, tanganmu." Semua melihat ke arahku dengan tatapan kebingungan. "Bara, tanganmu kenapa? Sejak kapan ini terjadi?" Lana berteriak, terus saja bertanya dan memegang jaketku yang seharusnya itu adalah lengan kiriku. Lana menangis dan memelukku. "Jelaskan, Bara. Jelaskan padaku, ada apa dengan tanganmu?" Tubuhku digoyang-goyangkan oleh Lana, seraya meminta penjelasan atas apa yang terjadi pada lengan kiriku. Kawan-kawanku yang lain pun bertingkah sama. Mereka mempertanyakan tentang tanganku. Hanya ada tangisan yang keluar dari wajah mereka. "Mengapa kau tak menjawab, Bara? Jawab pertanyaanku." Tak henti-hentinya Lana mempertanyakan itu dengan tangis yang kian menjadi. Aku hanya diam dan membelai rambut indahnya dan berkata, "Tenanglah, aku baik-baik saja." Lana tetap tak terima. Lana terus saja memaksaku untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun aku hanya diam tanpa menjelaskan apa-apa. Aku melihat wajah sahabatku satu persatu. Seraya aku berkata, "Tenanglah sahabat, aku tetaplah Bara yang kalian kenal." "Sebenarnya apa yang terjadi, Bar? Lu cerita sama gua." Putra angkat bicara. Akhirnya aku pun menjawab, "Gak ada yang perlu gua jelasin, kawan. Ini kesalahan gua karena terlalu ceroboh. Tapi mengapa kamu tidak cerita apa-apa padaku, Bar?" Lagi-lagi Lana bertanya sambil menangis dan memeluk, sambil terus menyentuh lengan pada jaket panjangku. "Maafkan aku, Bara. Maafkan. Harusnya aku mengetahui ini dari awal. Maafkan aku." Tangisan Lana semakin kencang, sampai akhirnya Lana pun terkulai lemah dan terjatuh. "Lana!" teriakku terkejut melihat Lana yang tiba-tiba saja terjatuh dan tak sempat kutangkap. Wajah Lana sangat pucat, bibirnya menjadi membiru. "Apakah Lana terkena hipotermia?" gumamku dalam hati. Lana, bangun Lan, sebentar lagi kita sampai." Terus saja aku berteriak membangunkan Lana yang pingsan. Tapi Lana tak bergeming dan tetap saja diam. "Jaya, bantu gue ya, kita cari batang kayu." "Untuk apa, Bar?" "Kita buat tandu untuk Lana." Aku dan Jaya bergegas mencari kayu, sedangkan Andi mencari akar untuk penguatnya. Aku berjalan di sekitar hutan dan memotong beberapa batang kayu untuk kubuat tandu. Setelah semuanya terkumpul, aku dan Jaya segera merakit tandu tersebut. 2 belah kayu yang panjang aku apit dengan kayu yang berukuran kecil, sehingga membentuk seperti anak tangga. Kemudian aku memapah tubuh Lana yang dibantu Andi dan Jaya. Lana sekarang sudah berada di atas tandu yang kami buat. "Biar aku saja yang membawa Lana," pinta Jaya. "Kalau lu lelah, gantian ya, Jay. Biar gue berjalan paling belakang," timpalku pada Jaya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Andi dan Putra berjalan paling depan, disusul oleh Lani, kemudian Jaya yang menyeret tandu. Aku tetap berjalan paling belakang. Tak kurasakan tanda-tanda akan mencapai kaki Gunung Jawa ini. Ini perjalanan 4 hari yang sangat melelahkan untukku. Entah sedang berada di mana aku ini. Tapi aku tak putus asa. Aku harus kembali untuk pulang bersama kelima temanku. Langit nampak mulai sore. Kabut pun kembali menutupi jarak pandang kami. Mengapa terasa cepat sekali hari berganti di hutan ini? Aku terus berjalan sambil memperhatikan wajah Lana yang pucat. Tiba-tiba aku mendengar seperti suara batang pohon yang patah.
dan suara teriakan Andi memanggil nama Putra. Entah apa yang terjadi di depan sana. Kabut yang pekat membuatku tak melihat apa yang sedang terjadi. Aku sedikit mempercepat langkahku dan aku meninggalkan Lani, Jaya dan Lana. Jay, gue kejar Andi ya. Iya Bar, cepat. Teriakan Andi menggema di jurang itu. Aku benar-benar tak melihat Putra kala itu. Jawab gue, di mana Putra? Sewaktu gue jalan, tiba-tiba Putra tergelincir dan jatuh ke dalam jurang Bar. Gue gak sempat menangkap Putra karena gue terpeleset bebatuan yang licin. Andi menjelaskan dengan wajah panik dan juga rasa bersalah. Aku pun melihat raut itu di wajah Andi. Putra, Putra. Andi berteriak sambil menangis. Tubuhku merinding mendengar suara teriakan Andi yang lirik. Bodoh, gue memang bodoh. Andi sangat menyesal atas peristiwa ini. Berulang kali Andi menyalahkan dirinya sendiri. Dan kulihat Andi berteriak sambil menamparkan wajahnya menggunakan kedua belah tangannya. Aku melihat air matanya mengalir deras. Andi terkulai lemah di tepi jurang, memanggil Putra dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Cahaya di langit mulai menghilang. Kabut pun semakin tebal dan menutupi pandanganku. Hembusan angin berganti menjadi sangat dingin. Ini lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Putra saat itu. Put, bertahanlah. Aku pasti menemukanmu. Hanya itu yang kusampaikan dalam hati kecilku. Srek, aku mendengar suara itu dari belakang. Ternyata Jaya dan Lani sedang menyeret tandu Lana. Apa yang terjadi Bar? Tenangkan pikiranmu Jay. Di mana Putra? Ini semua salah gue Jay. Kalau saja gue gak tergelincir, Putra gak bakal jatuh ke jurang. Andi menjelaskan pada Jaya sambil terus meneteskan air matanya. Andi bertumpu dengan kedua lututnya. Kedua tangannya mencengkram rumput-rumput di tepian. Matanya terus menatap ke arah jurang yang diselimuti kabut tebal. Air mata Andi bagai lautan yang terkena gelombang tsunami, meluap melalui bibir pantai terus menerus. Aku melihat raut wajah penyesalan pada Andi. Aku berjongkok di samping Andi dan berkata, "Lu belum selesai nangisnya. Gue mau turun cari Putra. Kalau lu udah selesai nangis, susul gue ya." Aku perlahan mencari jalan untuk menuruni jurang tersebut. Kutengok Andi dan kulihat raut wajahnya penuh harap. Dia mengusap air matanya lalu menyusul aku untuk turun. "Jaya, gue titip Lana dan Lani ya. Buat api unggun biar Lana tetap hangat." "Baik Bar, lu berdua hati-hati ya dan bawa Putra kembali." Jaya memberi semangat untuk kami berdua dan sebuah harapan Putra kembali. Kami terus menuruni jurang tersebut. Untungnya di sisi jurang banyak terdapat akar-akar pohon yang bisa kita jadikan pegangan untuk turun. Aku mempunyai firasat Putra masih selamat. Namun aku tak tahu di mana ia berada sekarang. Putra, Putra. Sepanjang menyusuri jurang, aku dan Andi terus saja memanggil nama Putra dan terus menerus. Di bawah sana, aku melihat jaket berwarna biru tersangkut di ranting pohon jurang itu. "Bara, itu Putra," seru Andi memberitahukan. Tangannya menunjuk ke arah bawah jurang. "Iya, itu benar Putra. Ia tersangkut di pohon dan tak bisa bergerak." Dengan perlahan aku dan Andi berjalan terus menuruni jurang tersebut. Akhirnya kami sampai di tempat Putra tersangkut. Aku memeriksa apakah Putra masih bernafas. Alhamdulillah, Putra masih bernafas. Namun aku bingung bagaimana caranya membawa Putra untuk naik ke atas. Andai saja tanganku tidak buntung, pasti aku akan dengan mudah untuk membawa Putra keluar dari tempat ini. Kemudian Andi berinisiatif untuk menggendong Putra. Aku hanya mengiyakan kemauan Andi karena aku tak bisa berbuat banyak untuk itu. Aku hanya menyarankan Andi untuk mengikat Putra menggunakan jaketnya. Kubuka ikat pinggangku dan memberikannya pada Andi. "Lu ikat ini di pinggang ya agar Putra gak sampai merosot. Ayo Put, kita pulang.
Kita pulang. Ayo. Kata-kata Andi membuatku sedih sekaligus bahagia. Karena sesusah apapun keadaannya, kita masih saling merangkul dan saling tolong menolong. Inilah sahabatku yang membuat aku masih bisa bertahan sampai sekarang. Andi mulai menaiki tebing-tebing jurang menggunakan akar dan dibantu oleh kedua kakinya. Aku pun menyusul menaiki jurang tersebut. Kulihat raut wajah Andi, dia tampak lelah. Namun kurasakan semangatnya mengalahkan rasa lelahnya. Entah berapa lama aku, Andi dan Putra berada di jurang ini. Kudaki terus bebatuan yang licin. Sempat beberapa kali aku dan Andi tergelincir, namun itu tak mematahkan semangat kami untuk membawa Putra ke atas. Usahaku dan Andi membuahkan hasil. Akhirnya kami sampai di atas jurang tersebut. Di atas aku melihat Jaya yang tengah menunggu cemas. Makin ke atas aku melihat Lani yang tengah menunggu. Bara, aku hafal suara ini. Ya, itu adalah suara Lana. Kulihat Lana tersenyum pada aku dengan berlinang air mata. Itu air mata bahagia. Mataku tetap melihat ke arah Lana. Dia memberikan tangannya untuk membantuku naik. Padahal jarak kami masih beberapa meter. Luka di tangan kiriku mendadak menjadi sangat sakit. Memang beberapa kali tangan ini tergesek akar dan bebatuan tebing ini. Aku terus saja menatap wajah Lana yang menangis. Tinggal beberapa meter lagi aku akan sampai. Tapi entah mengapa badanku terasa berat. Pandanganku menjadi kabur. Berat sekali rasanya. Aku mohon, jangan sekarang. Aku berbicara pada diriku sendiri. Kau tubuhku, kuatlah untuk beberapa saat. Jangan kau membuat kelima sahabatku lebih khawatir. Dengan sisa tenaga yang aku punya, aku terus memanjat ke atas dengan satu tangan dan dua belah kakiku. Ayo Bara, sedikit lagi. Kudengar semua sahabatku memberi semangat pada aku. Mengapa ini begitu sakit? Aku baru merasakan sakit sekali pada bahu kiriku. Aku berhenti di tepi jurang. Entah mengapa aku tak sanggup lagi untuk meneruskannya. Habis sudah tenagaku kawan. Aku melihat di sekelilingku hanya ada kabut pekat. Aku berharap bisa melihat pemandangan indah seperti puncak Gunung Jawa ini. Aku terus menatap kabut tebal itu. Mengapa aku jadi merasa nyaman di sini? Apakah hidupku harus berakhir di tepi jurang Gunung Jawa ini? Di dalam kabut, aku melihat wajah ibuku. Bara, kemari nak. Datanglah dan peluk ibu. Bu, ibu, tunggu Bara bu. Kemarilah nak, kita pulang. Bara, mengapa kau diam? Ayo naik sedikit lagi. Lana berteriak dengan kerasnya. Aku pun terkejut entah apa yang terjadi pada diriku. Akhirnya aku sadar aku tadi berhalusinasi. Lana, tolong bantu aku. Dengan sekuat tenagaku coba untuk memanjat jurang ini. Kurasakan tangan Lana berhasil menggapaiku. Kemudian Andi, Jaya dan Lani pun turut membantuku. Terima kasih sahabatku, terima kasih. Itu saja yang kuucapkan dalam hati. Aku tahu kalian semua lelah, tapi kalian tetap menolongku dengan sisa tenaga yang kalian miliki. Jurangnya dalam juga ya. Aku tertawa bahagia. Kamu masih saja bercanda, Bar. Lana menimpaliku dan memelukku dengan erat. Kupandangi wajah Putra dan tak kusangka Putra tersenyum padaku. Lalu dia berkata, ngapain lu ngeliatin gue kayak orang bego Bar? Lu bisa melihat Put? Masih Bar, kan lu sendiri yang bilang sama gue kalau mata gue gak apa-apa kan? Aku senang mendengar Putra berbicara seperti itu. Semangatku kembali tumbuh. Lalu aku berbicara kepada kelima sahabatku. Apakah kalian siap untuk pulang? Aku berbicara sambil berusaha berdiri dengan dibantu oleh Lana. Dengan penuh semangat kami berenam berdiri kembali. Kulihat wajah-wajah lelah dari kelima temanku. Ini bukan apa-apa, justru inilah awal perjalanan kami untuk pulang.
Malam yang dingin menjadi saksi perjuangan kami berenam melewati hutan Gunung Jawa. Malam yang dipenuhi kabut tebal dan disinari cahaya bulan di atas langit. Putra kembali memimpin perjalanan dingin malam ini, dibantu oleh Andi dengan berjalan beriringan. Jaya menyusul sambil memapah Lani karena Lani merasakan nyeri di kedua belah kakinya. Tinggal aku yang berjalan tepat berada di belakang Lana. Entah berapa lama kami terus berjalan menyusuri hutan itu. Jauh sudah kami turun ke bawah, namun kaki Gunung Jawa belum juga terlihat dari pelupuk mata. Dengan langkah yang terseok-seok, kami terus berjalan tanpa henti. Lelah sekali rasanya. Kepalaku mendadak menjadi berat, pandangan mataku pun mulai kabur. Aku berbicara pada tubuhku sekali lagi. Aku tahu kau lelah, wahai tubuhku. Tolong bantu aku sekali lagi. Sepertinya tubuhku sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Pandangan mataku berubah menjadi gelap. Ibu, itu suara terakhir yang kuingat. Seketika tubuhku pun ambruk. Hanya sunyi yang aku rasakan. Dengan sayup-sayup aku dengar suara kumandang azan. Apakah aku berhasil? Lana yang tepat berada di depanku mendengar suaraku memanggil ibu. Dia menengok ke belakang dan ternyata aku sudah terbaring di tanah. Bara, bangun. Kita sudah sampai. Dia terus menggoyang-goyangkan tubuhku yang terbaring tak berdaya. Seketika Lana menangis tatkala dia melihat wajahku mulai pucat. Bara, bangun. Tetaplah sadar, Bara. Kalian tunggu di sini ya, gue akan cari bantuan. Andi berbicara dan langsung bergegas turun ke bawah untuk mencari bantuan. Di sini tinggal sisa Jaya, Putra, Lana dan Lani serta aku. Lana sangat panik saat itu. Tatkala dia mendengar denyut jantungku berdetak melambat. Jangan pergi, Bara, aku mencintaimu. Tangis Lana mulai menjadi-jadi. Rasanya dia tak sanggup lagi jika benar aku tiada. Bara, bangun. Wajahnya basah dengan air mata. Dia terus memohon jangan pergi. Sudah hampir setengah jam menunggu. Dari kejauhan terlihat Andi berlari bersama beberapa warga. Akhirnya kita semua dievakuasi dari hutan itu. Banyak warga yang melihat kami pada saat itu dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Tempat itu lumayan cukup luas, mungkin seperti balai desa. Aku berada di dalam kamar dengan tetap berbaring tak bergerak. Tak lama, Lana melihat wanita berpakaian serba putih. Dia datang dan membawa tas yang berwarna hitam. Wanita itu langsung masuk ke dalam kamar dan memeriksa keadaanku. Setelah itu kami semua dibawa ke rumah sakit terdekat kala itu. Karena aku harus mengalami operasi pada lengan kiriku. Aku bersyukur karena aku masih hidup. Gelap, mengapa gelap sekali di sini? Aku terbaring di ranjang empuk. Sejak kapan aku bisa berada di sini? Mengapa gelap? Ada di manakah aku ini? Apa aku sudah mati? Ya Allah, izinkan aku kembali ke duniamu. Banyak yang harus aku selesaikan. Beri aku satu kesempatan ya Allah. Dalam gelap aku menangis. Entah mengapa aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Sampai kurasakan tangan kasar yang membelai lembut ke arah wajahku. Kamu anak yang baik. Ibu ikhlas jika kamu harus pergi, nak. Ibu, itu suara ibuku. Air matanya terasa jatuh di pipiku. Dan aku merasakan kuasa Tuhan saat itu. Cahaya mulai terlihat di ujung sana. Dan akhirnya aku bisa membuka mataku dengan perlahan. Ya Allah, Bara, kamu masih hidup, nak. Bara merindukanmu, Bu. Maafkan Bara. Meneteslah air mataku bersamaan dengan senyum bahagia. Karena aku bisa melihat ibuku kembali. Aku melihat di sekeliling ruangan itu, kemudian aku menanyakan keberadaan kelima sahabatku. Di mana teman-temanku, Bu? Mereka ada di luar, nak. Sebentar, ibu panggilin mereka ya. Ibuku kemudian bangkit dan meninggalkan ruangan.
Aku tersandar di ujung ranjang dan menanti kelima sahabatku datang. Lana, orang pertama yang aku lihat, dan dia langsung memelukku. Lalu Andi, Jaya, dan disusul Lani. Mereka masuk ke ruangan itu dengan wajah penuh kebahagiaan. Andi pun berkata, "Akhirnya lu sadar juga ya, Bar? Baru juga beberapa jam gua tidur, Dik. Kamu koma selama 2 bulan, Bar." Lana menanggapi pembicaraanku. Aku terkejut mendengar itu dari Lana. Rasanya aku hanya tertidur beberapa jam setelah aku pingsan di kaki Gunung Jawa dan tiba-tiba berada di tempat ini. Hanya itu yang aku ingat. Yang terpenting kamu sekarang sudah siuman, Bar. Suara Lana menenangkanku. Lalu Putra di mana? Kelima sahabatku hanya diam tak menjawab pertanyaanku. Kemudian Andi berbicara. "Apa kau tidak ingat apa-apa, Bar?" Aku ingat kita berdua berhasil membawa Putra kembali dari jurang tersebut. Dan Putra juga sempat bicara sama gua kalau matanya pun sudah bisa melihat. Lalu di mana Putra sekarang? Apa sudah kembali ke rumahnya ya? Lalu Andi kembali berbicara. Kita memang berhasil membawa Putra kembali ke atas. Namun nyawa Putra tak tertolong lagi, Bar. Lu jangan bercanda, Andi. Jelas-jelas gue bicara sama Putra setelah kita sampai ke atas jurang. Kamu pingsan sewaktu aku berhasil meraih tanganmu, Bar. Lana menimpali pembicaraanku. Aku masih sadar, Lan. Aku masih ingat kalian menarik tanganku dari jurang itu. Lu harus terima kenyataan ini, Bar. Putra sudah meninggal sewaktu berada di jurang dan aku yang memapahnya sampai ke atas. Tidak mungkin. Kalian jangan bercanda ya. Bagaimana mungkin ini terjadi, Ndi? Gue sendiri yang memeriksa detak jantungnya. Tapi kenyataannya Putra sudah tiada, Bar. Kepala Putra tertusuk batang kayu hingga tembus ke belakang. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku terus saja tak percaya apa yang dikatakan Andi pada aku. Aku berteriak di ruangan itu dan mengeluarkan air mata. Demikian pula dengan teman-temanku. Mereka ikut menangis saat itu. Putra, mengapa kau pergi? Bukankah kau berjanji akan bertahan hingga kita sampai di kaki Gunung Jawa? Aku bicara dalam hati dan tak percaya atas apa yang sebenarnya terjadi. Ngapain dong liatin gue kayak orang bego gitu, Bar? Ini adalah kata-kata terakhir dari Putra yang masih aku ingat. Setelah aku sudah sedikit membaik, aku mengajak Andi, Jaya, Lana, dan Lani untuk mengantarkanku ke tempat peristirahatan terakhir dari Putra. Putra dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Kami berlima datang dan mendoakan kepergian Putra untuk selama-lamanya. Putra, terima kasih. Kau telah menjadi seorang sahabat untuk kami. Aku akan merindukan sosokmu. Semoga kau tenang di surga sana. Setelah pendakian tersebut, kami berlima meneruskan kegiatan seperti biasanya sampai kami lulus dan menjadi seorang sarjana. Lana, dia gadis yang aku cintai. Akhirnya aku menyatakan cintaku padanya dan kami menikah. Orang tua Lana memiliki sebuah perusahaan dan aku dijadikan seorang yang dipercayai untuk mengurus perusahaan tersebut. Karena pengalaman kami di gunung itu membuat ayah Lana menilaiku sebagai orang yang bertanggung jawab. Sekarang aku hidup bahagia bersama wanita yang aku cintai. Namaku adalah Bara Aksara. Namanya adalah Bara Aksara. Dan ini kisah nyata beliau di tahun 1988 di salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Kun fayakun, maka jadilah. Jadi begitulah kisah dari Bara Aksara ketika tersesat di salah satu gunung di Jawa Tengah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kisah yang kami bawakan. Dan jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi.
Atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.